rokok ini adalah berhubungan dengan kesehatan anak. Salah satu hak dasar anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal, lebih potensi-potensinya unggul. Segera diwujudkan salah satu persyaratan kota layak anak. Bahwa kota layak anak salah satu persyaratnya tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok. Jadi sebagai salah satu persyaratan bahwa ini adalah layak anak, jauh dari pengaruh-pengaruh bujuk rayu dari iklan, karena memang sebagian besar anak menyatakan mulai merokok, mulai ketergantungan dan sebagainya adalah pengaruh dari bujuk rayu iklan dan promosi tadi. Jadi ini yang selalu kami tekankan. Mudah-mudahan kita dapat bersinergi, baik kami dari BAI, kemudian dari pemerintah, dan khususnya juga dari media. Mungkin ini sementara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua merapatkan barisan untuk itu, dan semua tidak lain demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Hak anak untuk sehat, hak anak untuk terus tumbuh dan berkembang lebih optimal, karena juga banyak ditemukan penelitian yang bahwa para perokok ini sangat mudah juga terkena COVID-19 ini. Jadi mohon hal ini jangan sampai anak-anak juga sudah mulai ketergantungan dan kemudian juga menjadi sasaran dari COVID-19, apalagi anak-anak adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Bagaimana juga kami selalu mengaitkan bahwa masalah rokok ini adalah berhubungan dengan kesehatan anak. Salah satu hak dasar anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal, lebih potensi-potensinya unggul. Nah, kalau kita lihat misalnya banyak yang wafat lebih awal, berbagai hal, apalagi dengan dikaitkan dengan pandemi ini juga sangat mudah terkena. Jadi mudah-mudahan hal ini betul-betul disadari oleh semua pihak. Dan mungkin kalau kita lihat, kita dengar juga apakah keluarga dari pemilik industri rokok ini juga pada merokok. Nah, itu yang selalu menjadi bahan pertanyaan sebagian besar juga, bahwa kalau itu ternyata juga tidak, kenapa justru anak-anak lain harus merokok? Jadi ini arahnya adalah justru untuk perlindungan anak. Kami tidak kemana-mana. Jadi mohon ini betul-betul bukan suatu peperangan dan sebagainya, tidak. Tetapi ayolah kita betul-betul bersinergi bersama-sama, bergantian merapatkan barisan dan menyamakan persepsi untuk perlindungan anak, terutama perlindungan dari berbagai racun-racun kimia yang tanpa sadar juga dikonsumsi oleh anak-anak. Apa itu rokok, apakah narkoba, apakah minuman keras dan sebagainya. Pesan LPI terakhir untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya anak, terkait di rokok. Ya, mungkin seruannya sederhana sekali, bahwa anak-anak dan mungkin juga masyarakat Indonesia berhentilah merokok. Kalau kita lihat di RPJMN 2020-2024, pemerintah ingin menekan prevalensi perokok anak itu dari 9,1 ke 8,7%. Kalau dari data statistik kan kita melihat itu sederhana ya, hanya 0,4%. Tapi dalam prakteknya ini persoalan yang sangat-sangat pelik dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kita sedang mengadvokasi bagaimana regulasinya juga semakin berpihak pada dunia anak, tetapi juga di lain sisi perlu edukasi yang terus-menerus terhadap orang tua dan lingkungan anak untuk menciptakan rumah tangga tanpa rokok. Termasuk diantaranya bagaimana kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat Pemda. Kita ambil contoh sekarang kita di Jakarta. Jakarta sendiri belum punya kawasan tanpa rokok, katanya belum ada perdanya. Dan mudah-mudahan ini perjuangan kita bersama, paling tidak sebagai ibu kota negara, sebagai kota yang terpadat penduduknya di Indonesia, Jakarta harus menjadi bagian yang juga berjuang untuk membuat peraturan yang berpihak pada anak dengan membuat perda kawasan tanpa rokok. Nah, di lain sisi, rokok di kalangan anak-anak ini kan masih, kalau kita membuat fase penggunaan zat, mungkin fase tengahnya.
bahwa rokok adalah pintu masuk kepada anak-anak untuk menggunakan narkoba atau nafza, itu tidak bisa kita pungkiri lagi. Bahwa penggunaan nafza di kalangan anak 90% lebih diantaranya adalah berawal dari perokok aktif. Nah ini juga jangan sampai derajat keparahan anak-anak yang sudah terpapar menggunakan rokok nanti akan lebih parah lagi ketika sudah masuk kepada penggunaan nafza. Nah kita berharap dengan pertemuan-pertemuan seperti ini untuk menyadarkan kita semua bahwa pentingnya kita membuat kawasan tanpa rokok, pentingnya kita memperbarui regulasi yang ada selama ini, dan pentingnya kita mengadvokasi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan terhadap layanan, termasuk yang saya sampaikan tadi. Mungkin untuk kota layak anak, indikator salah satunya yang harus kita kedepankan adalah ya larangan merokok, misalnya larangan ada iklan rokok di wilayah kabupaten atau kota dan provinsi tertentu. Itu menjadi salah satu indikator dari sekian banyak indikator untuk menentukan persyaratan bahwa sebuah kota itu menjadi layak pantas mendapatkan gelar kota layak anak. Ya, yang pertama tadi mungkin berkali-kali kami juga sudah sampaikan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Ya, jadi ini yang selalu menjadi bahan pertanyaan kami. Jadi dari beberapa presiden, maka kami juga beberapa kali sudah mengajukan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden untuk menanyakan khusus mengenai masalah ini juga. Tapi silakan, mungkin media mungkin juga dapat informasi langsung dan sebagainya kenapa alasan ini, mungkin permasalahan pertimbangan berbagai hal yang selalu yang saya dengar adalah wah ini negara Indonesia berbeda dengan negara Malaysia, dengan Singapura dan sebagainya. Jadi mungkin ada alasan tertentu, ya monggo silakan. Tapi intinya kami terus mencoba mendesak paling tidak PP 109 itu saja yang mohon segera disempurnakan dan ada kejelasan lah, karena bagaimana juga pengaruh ini sangat besar sekali iklan promosi dan sponsor rokok ini. Ya, bagaimana anak tidak tergiur, anak remaja nggak ada lu, nggak rame, nggak jantan, nggak kreatif, nggak maco, nggak hebat dan sebagainya. Nah ini anak-anak remaja kan mencari identitas kan, ya, kekuatan iklan yang begitu besar yang menggiring anak-anak remaja untuk akhirnya hanya dengan beginilah dia maco, lebih sehat, lebih kuat dan sebagainya. Ini yang kayaknya terjerumus. Jadi dalam hal ini yang paling penting adalah tadi perundang-undangnya, peraturannya, kemudian juga kesepakatan bersama dari seluruh kementerian yang ada. Artinya kami, karena ya lembaga perlindungan anak, kami fokusnya di perlindungan anak-anak dari pengaruh bujuk rayu tadi. Bisa diingatkan dari perda masing-masing daerah, saya kira juga peran penting untuk mewujudkan itu. Tambahan ya Mas, kemarin yang menggembirakan tadi ketika kami melakukan roadshow ke beberapa kementerian terkait sebenarnya isu rokok, yang menggembirakan salah satu pertemuan dengan Ibu Menteri, Ibu Risma. Beliau kemarin apresiasi kegiatan LPAI Sparta, Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga, dan akan di-blend dengan apa yang sudah beliau lakukan di Surabaya, itu kampung pendidikan, kampung asuh, kampung pendidikan, kampung kreatif, di mana salah satu indikasi yang pentingnya ini menyasar ke keluarga, bahwa keluarga dia nggak akan jadi juara. Jadi dilombakan, akan dinobatkan sebagai kampung pendidikan, kampung asuh, atau apabila di keluarga yang ada di dalam RW tersebut, lingkungan tersebut tidak ada yang merokok. Kalau mereka mau merokok itu harus di luar, itu kan luar biasa. Jadi itu sudah digagas oleh Ibu Risma, dan kita nanti akan mencoba untuk berkolaborasi bersama dengan program sekarang. Kakak-kakak, sahabat wartawan, sahabat anak Indonesia juga bisa menyuarakan ini, sehingga upaya-upaya LPAI mendorong lintas kementerian untuk bergerak maju hingga tercapai perubahan PP 109 dan juga Undang-Undang 35/2014 ini bisa terwujud.